Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita menuju Prancis atas request kasus dari salah satu Gorgeous kita. Kasus kali ini sangat menyayat hati karena dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindungi. Tapi sebelum masuk ke kasus, aku mau kasih tahu karena keterbatasan data, untuk foto korban hanya ada fotonya di masa dewasa. Untuk foto semasa kecil tidak akan ditampilkan di video karena alasan yang kalian sendiri pastinya udah pada tahu. Buat yang penasaran, aku ingetin jangan dicari, dan jangan dicari. Buat yang baperan tapi nekat, silakan tanggung sendiri akibatnya dan gak pakai lama. Watch. Raymond Guardo dan istrinya Jacqueline menikah di tahun 1956 dan memiliki dua orang anak bernama Bruno dan Nadia. Selama menikah, kehidupan mereka tampak normal seperti pernikahan pada umumnya. Namun di balik potret rumah tangga yang tampak bahagia, sama seperti rumah tangga lainnya, mereka pun memiliki masalah. Hanya saja, masalah mereka di atas rata-rata melebihi keluarga lainnya. Pada tahun 1962, Raymond dipenjara atas kasus perampokan dan divonis selama 5 tahun. Namun belum lama suaminya menjalani masa tahanan. Jacqueline yang sangat kesepian dan butuh kehangatan di malam-malam yang sepi, berujung menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Namun hubungan gelap penuh bara api membara ini tidak selamanya bisa disembunyikan karena beberapa saat setelahnya Jacqueline hamil dan melahirkan seorang putri yang diberi nama Lydia. Ketika Raymond mengetahui hal ini, hubungan mereka pun berakhir dan tidak akan pernah terjalin lagi. Setelah Raymond dibebaskan dari penjara, dia menikah dengan seorang wanita bernama Lucienne Ulpet yang dikenalnya ketika wanita itu berkunjung ke penjara. Saat itu, ketiga anaknya yang ditelantarkan Jacqueline tinggal di panti asuhan sebelum akhirnya mereka diasuh oleh keluarga angkat selama 3 tahun. Pada satu malam, Raymond yang ingin mengambil anak-anaknya mendatangi keluarga tersebut dengan membawa senpi dan menjemput mereka secara paksa. Mereka pun pindah ke kota Metz yang berjarak 40 mil sebelah timur kota Paris. Lydia yang telah ditinggalkan ibunya sejak berusia 2 tahun, merasa senang bertemu Raymond yang bersedia mengakuinya sebagai putri. Namun setelah bersama sang ayah, kehidupan indah yang mereka impikan justru berubah menjadi mimpi terburuk yang pernah ada. Raymond, dengan latar belakang keluarga yang berantakan, tentunya tidak peduli pendidikan dan tidak menyekolahkan anak-anaknya. Tidak lama setelah pindah, mereka pun dilarang keluar rumah, dilarang berinteraksi dengan dunia luar, dan dikeluarkan dari sekolah. Selain Raymond, istrinya Lucienne juga tidak kalah mengerikan. Mereka sangat cocok dan kompak dalam hal menyiksa anak-anak itu. Sebagai seorang ayah yang seharusnya melindungi, dia justru melakukan hal yang di luar nalar manusia normal. Tidak saja ketiga bersaudara itu disekap, mereka juga mengalami kekerasan fisik serta diperkaos. Bahkan, Lydia pernah dipaksa untuk difoto dalam keadaan polos, kaki terluka, dan bibir tersenyum. Dia sempat memberontak atas perlakuan ayah tirinya, tetapi setiap kali Lydia melawan, dia akan disiksa, tangan, kaki, dan perutnya akan dibakar dengan menggunakan larutan asam. Raymond mengatakan bahwa itu adalah hukuman untuk anak-anak yang tidak menuruti perkataan orang tua. Lydia yang tidak tahu apa-apa hanya bisa berpikir bahwa hal tersebut adalah hal yang normal. Namun penyiksaan Raymond yang tanpa henti membuatnya semakin takut pada sang ayah. Dan saat itu tidak ada yang membela Lydia di rumah itu, termasuk ibu tirinya yang membiarkan Lydia diperkaos di depan matanya sendiri. Pada satu hari, Lucienne menyakiti Lydia dengan menceburkannya ke dalam bak mandi yang penuh dengan air mendidih. Tidak cukup sampai di sana, dia menambahkan pemutih dan menggosok kulit Lydia yang rapuh,
hingga menyebabkan luka bakar tingkat 3. Untuk mengobatinya, Lydia harus menjalani 12 kali transplantasi di rumah sakit setempat selama 3 bulan. Namun sebelum lukanya sembuh, Raymond membawa Lydia keluar dari sana, menghentikan pengobatan dan mengurungnya di kamar tidur. Agar tidak dicurigai tetangga, Raymond merubah beberapa bagian rumahnya sebagai ruang persembunyian yang di sanalah dia akan bebas melakukan apapun pada ketiga anaknya. Selama membangun ruangan-ruangan tersebut, setiap harinya terdengar suara bor listrik yang sangat keras dan menimbulkan polusi suara di lingkungan rumahnya. Yang mana di Prancis, hal tersebut melanggar privasi dan mengganggu tetangga. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena Raymond terkenal temperamen dan mereka tidak mau mencari masalah dengan pria itu. Setelah kejadian air panas tersebut, Lydia mendapat uang dari pemerintah yang diberikan untuk orang-orang cacat di usia kerja yang menyebabkan mereka tidak mampu menghasilkan uang. Uang tersebut tentunya dikuasai oleh Raymond dan agar semakin beruntung, situasi tersebut dimanfaatkan oleh Raymond dengan memaksa Lydia duduk di kursi roda dengan tujuan agar terlihat semakin cacat. Bahkan dia akan menambahkan luka baru yang memperpanjang penderitaan gadis itu. Lydia yang tidak sanggup menahan sakit, menangis dan berteriak-teriak setiap kali mendapatkan siksaan. Hal ini membuat tetangga yang tidak senang dengan keributan tersebut mengajukan keluhan pada pemerintah setempat sehingga keluarganya diusir dari tempat tersebut. Tidak lama setelahnya, mereka pun pindah ke sebuah peternakan tua di desa Colomnes yang dia beli secara kredit dari uang milik Lydia. Di sini, Raymond semakin mengerikan dari sebelumnya. Tidak satu pun dari ketiga anaknya yang luput dari segala macam bentuk siksaan. Hingga saat Bruno dan Nadia telah berusia 18 tahun, mereka berhasil kabur dari rumah dan meninggalkan Lydia yang gagal melarikan diri akibat kondisi tubuhnya yang terlalu lemah. Selama disekap, Lydia pernah melarikan diri beberapa kali dan meminta bantuan pada polisi. Namun mereka tidak mendengarkan Lydia dan mengembalikannya ke rumah yang di sanalah Raymond kembali mengurungnya selama 6 bulan dan memperkausnya dengan berbagai alat masak termasuk peralatan dapur. Hal ini dilakukannya di hadapan Lucien yang menonton sambil tertawa. Selama dikurung, Lydia dilarang untuk berinteraksi dengan tetangga, bahkan untuk buang air kecil pun ia harus meminta izin terlebih dahulu. Hingga pada satu waktu, pemerintah menerapkan aturan agar setiap anak-anak di lingkungan itu bersekolah. Dan Raymond yang tidak punya pilihan mendaftarkan Lydia ke sekolah. Namun untuk menghindari kecurigaan dari para guru-guru tentang luka di tubuh Lydia, gadis itu seringkali bolos atas paksaan Raymond. Agar Lydia tetap memiliki kesibukan, dia akan memberikan Lydia perangko dari surat-surat bekas untuk dikoleksi dan dari surat-surat tersebut itulah Lydia belajar membaca. Saat Lydia beranjak dewasa, Raymond menganggapnya telah mampu untuk memiliki anak. Dan pada usia 19 tahun, untuk pertama kalinya, Lydia pun hamil anak dari Raymond. Selama kehamilan pertamanya, Raymond mengikat tangannya untuk mencegah Lydia melenyapkan bayinya. Dan hari-hari menjelang waktu melahirkan, Raymond menyiapkan tempat tidur di loteng dan mengikat Lydia dengan tali selama 3 atau 4 hari sebelum akhirnya membawanya ke rumah sakit untuk melahirkan. Ketika dokter bertanya siapa ayah sang bayi, Lydia menjawab bahwa ayahnya adalah ayahku. Mendengar pernyataan tersebut, Raymond bersikap acuh tak acuh, seolah membuat Lydia tampak seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan dokter yang tidak mempercayai ucapan gadis itu dalam formulir menuliskan keterangan bahwa ayah sang bayi tidak diketahui. Dalam masa-masa ini, setiap kali Lydia memiliki kesempatan saat bertemu orang-orang, dia berusaha untuk melaporkan perbuatan Raymond.
Bahkan pada April 96, Lydia berhasil mendatangi kantor Palang Merah untuk menceritakan perbuatan Raymond pada petugas. Mereka hanya menyarankan Lydia untuk mengajukan pengaduan pada gendarmeri Prancis yang ditempatkan di setiap kota atau desa. Namun pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti sehingga kasusnya tenggelam dan Lydia tidak bisa berbuat apa-apa. Selama dalam tahanan Raymond, Lydia berkali-kali dilarikan ke rumah sakit atas luka-luka yang dideritanya. Tetapi seolah menutup mata, tidak satu pun yang memperdulikan apa yang dialami gadis itu. Lydia yang dulunya seringkali mencoba melarikan diri, setelah memiliki 6 orang anak laki-laki, melupakan keinginannya untuk kabur dan memilih bertahan demi anak-anaknya. Ketakutannya terhadap Raymond dan dunia luar yang tidak berpihak padanya, membuat Lydia semakin jauh dari kebebasan yang diimpikannya. Setelah melahirkan, Lydia tidak diizinkan untuk merawat anak-anaknya. Dan selama itu pula, dia hanya bisa melihat mereka dengan cara mengintip dari loteng. Lucien memang merawat anak-anak itu, tetapi saat mereka beranjak besar, wanita itu akan memanfaatkan mereka untuk melakukan pekerjaan rumah. Semua orang tahu bahwa Raymond adalah ayah dari anak-anak itu. Tetapi mereka bersikap diam karena sangat takut pada Raymond. Pria tua yang selalu membawa senpi itu terkenal sangat barbar. Bahkan polisi dan petugas layanan sosial tidak lepas dari ancamannya. Hal inilah yang membuat orang-orang memilih tidak terlibat dan menghindarinya. Saat Lydia mendapat luka bakar, seorang detektif yang berusaha membantunya akhirnya memilih mundur akibat ancaman dari Raymond dan menganggap bahwa kejadian tersebut hanyalah pertikaian biasa di antara ayah dan anak. Hingga pada akhirnya, Lydia yang telah menjalani kehidupan di neraka dunia selama 28 tahun, pada akhirnya terbebas ketika Raymond meninggal di tahun 1999. Setelah kematian Raymond, pria itu dicurigai sebagai pelaku atas pembunuhan 4 bocah di daerah tempat tinggal lamanya di tahun 87 sebelum mereka pindah ke Colomnes. Untuk menegakkan keadilan, pihak berwenang bersedia menyelidiki kasus ini dan membongkar makamnya untuk mengambil sampel DNA. Polisi juga membongkar rumah di Colomnes untuk menemukan petunjuk karena Raymond dicurigai menyimpan barang-barang milik korban. Raymond memiliki keahlian untuk membuat tempat-tempat rahasia di dinding rumahnya, sehingga untuk menemukan bukti-bukti tersebut, polisi berencana membongkar beberapa bagian dari rumah, termasuk menghancurkan dinding dan sumur, untuk memeriksa segala kemungkinan. Namun rencana tersebut dibatalkan karena untuk melakukannya, polisi harus memindahkan Lydia dan anak-anaknya yang masih tinggal di sana, dan hal ini membutuhkan biaya serta ganti rugi yang sangat besar. Saat itu mereka hanya bisa menyelesaikan investigasi dengan memeriksa secara umum, membawa komputer, puluhan dokumen, buku alamat, dan buku harian milik Lydia. Karena keterbatasan ini, polisi hanya menemukan bukti secara tidak langsung atas keterlibatan Raymond dalam kasus itu. Setelah 4 tahun kematian Raymond, Lydia melaporkan Lucien karena telah mengabaikan kejahatan Raymond selama bertahun-tahun serta ikut memperkaos salah satu anak Lydia. Di tahun 2007, Lucien pun ditangkap, namun dalam persidangan dia tidak mengakui perbuatannya. Lucien divonis 3 tahun masa percobaan atas dakwaan telah mengabaikan dan tidak melaporkan kejahatan Raymond. Merasa hukuman ini tidak adil, Lydia mengajukan banding, tetapi tuduhan atas pelecehan tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. Hasil banding pun berubah menjadi vonis 4 tahun masa percobaan dan Lucien diwajibkan membayar ganti rugi. Hal tersebut membuat Lydia sangat kecewa karena Lucien tidak pernah merasakan bagaimana rasanya di penjara kecuali sewaktu ditahan oleh polisi. Sedangkan Lydia telah dipenjara selama bertahun-tahun oleh Raymond dan Lucien. Hingga saat ini,
Lydia masih ketakutan jika kejadian yang sama kembali terulang pada orang lain. Lydia memutuskan untuk menceritakan kisahnya pada publik setelah mendengar kisah Elizabeth Fitz yang memiliki tragedi yang sama. Bahkan Lydia ingin berteman dengan Elizabeth agar dia tidak merasa sendirian dan memiliki teman yang saling mensupport. Bersama seorang jurnalis, Lydia merilis sebuah buku berjudul The Other of Silence yang diterbitkan pada Mei 2008. Masih di tahun yang sama, anak-anak Lydia mendapatkan kompensasi atas semua yang telah terjadi pada mereka. Setelah melewati proses hukum, pada November 2012, Lydia juga mendapat kompensasi dari kasusnya yang berjumlah hampir 1 juta euro. Dan setelah 13 tahun berlalu, Lydia kembali memulai hidupnya bersama seorang pria bernama Sylvain Skirlo yang ditemuinya di tahun 2000 saat sedang berkunjung ke sebuah klub. Dalam hubungan ini, mereka memiliki 2 orang anak. Dalam sebuah wawancara, Lydia mengaku merasa jijik dengan masa lalunya. Dia sering bertanya-tanya, apakah yang terjadi padanya adalah normal? Karena dia tidak tahu mana lagi yang normal dan mana yang tidak. Dia sangat kecewa dengan banyak pihak yang tidak sedikit pun membantunya bebas dari penderitaan. Dan pengacaranya mengatakan bahwa mendapatkan kompensasi bukan akhir dari segalanya karena mereka berencana untuk menuntut pihak-pihak yang mengabaikan Lydia pada saat itu. Seorang psikoterapis yang mendampingi Lydia sejak tahun 2001 melihat fenomena itu sebagai bentuk acuh tak acuh masyarakat karena Raymond yang tidak bisa ditangani lagi dan semakin mengerikan. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya memilih untuk menutup mata dan tidak mau ikut campur dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan urusan keluarga. Namun dari semua penderitaan yang telah dilaluinya, Lydia mengaku masih mencintai dan menyimpan foto Raymond. Diduga, Lydia mengidap Stockholm Syndrome seperti yang sering terjadi pada sandera kasus-kasus penculikan yang telah diculik selama bertahun-tahun. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.